Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat, hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang sangat amat mulia ini, di dalam salah satu rumah Allah, masjid Allah, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pula di taman surganya di akhirat kelak. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang wanita, berbicara tentang al-akhwat, ini tidak luput dari pembahasan tentang perbandingan antara wanita di zaman jahiliyah dengan wanita di zaman al-Islam. Kalau kita menengok sejarah pada waktu zaman jahiliyah, bagaimana kaum wanita sangat dihinakan, sangat ditindas, dan tidak ada harganya sama sekali. Kalau kita lihat pada zaman jahiliyah, bagaimana anak-anak wanita dikubur hidup-hidup, karena mereka sangat malu kalau punya anak wanita atau perempuan. Sampai-sampai Allah menggambarkan di dalam Al-Quran, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu wa huwa kadhim. Dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim. Allah mengatakan apabila salah seorang di antara orang-orang musyrikin dikabari tentang kelahiran anak perempuan, maka wajahnya muram, wajahnya amat sangat benci terhadap kabar tersebut. Kemudian juga Allah mengabarkan di dalam surat dia juz amma, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika di hari kiamat, wanita-wanita atau anak-anak wanita ditanya, kenapa mereka dibunuh? Bi ayyi dzambin qutilat. Dosa apa yang membuat mereka dibunuh? Ini kejamnya jahiliyah. Mereka menghinakan, mereka melecehkan kaum wanita. Demikian pula disebutkan dalam sejarah bahwasanya wanita jahiliyah tidak berhak mendapatkan harta waris. Perempuan-perempuan di zaman jahiliyah, kalau seandainya ada seorang suami meninggal dunia, maka istri-istri tersebut akan menjadi warisan bagi anak-anaknya, dan anak yang pertama yang berhak mewarisi istri-istri tersebut. Ini adalah sekali lagi bentuk penghinaan kepada kaum wanita. Bagaimana ibu-ibu mereka diperbudak oleh anak-anak mereka sendiri. Demikian pula
di antara penghinaan zaman jahiliyah terhadap wanita, wanita-wanita diperbudak oleh suami mereka sendiri, bahkan naudzubillah min dzalik, dijual untuk melacurkan diri demi mendapatkan harta atau yang lainnya dari urusan dunia. Itu wanita di zaman jahiliyah. Namun alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan datangnya Islam, Allah memuliakan kaum wanita. Islam sangat amat menghormati, menyanjung kaum wanita. Banyak buktinya, banyak dalilnya. Dan yang paling utama yang menunjukkan akan pemuliaan Islam terhadap kaum wanita, cukuplah Allah turunkan di dalam Al-Quran satu surat yang sangat panjang tentang wanita. Yaitu surat apa? An-Nisa. Ini kata para ulama, satu contoh ini saja cukup untuk membuktikan Islam sangat memuliakan kaum wanita. Apalagi kalau dikupas lebih dalam lagi tentang bagaimana Allah menghormati kaum wanita di dalam surat An-Nisa itu sendiri. Di sini ingin kita sampaikan dari ucapan Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah taala yang berkaitan dengan masalah ini dalam kitab beliau Takrim Mar'ati fil Islam, pemuliaan wanita di dalam agama Al-Islam. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, di antaranya kata beliau, surat An-Nisa ini dikhususkan bagi kaum wanita. Ini menunjukkan bagaimana pemuliaan Allah terhadap kaum wanita tersebut. Kemudian di dalamnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan berbagai macam pemuliaan-pemuliaan tersebut. Bagaimana kemuliaan perempuan di hadapan Al-Islam. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala pertama kali menyebutkan ayat tentang awal penciptaan wanita. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa fihima wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu dari Adam, wa khalaqa minha zawjaha, dan dari Adam itulah atau dari tulang rusuk Adam itulah Allah menciptakan kaum wanita. Ini menunjukkan bahwasanya perempuan itu Allah muliakan sebagaimana kaum laki-laki. Atau kalau mungkin bisa disilahkan, wanita itu adalah asistennya laki-laki. Mereka tidak dihinakan sebagaimana kaum jahiliyah. Mereka punya kehormatan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayat ini Rasul sering ulang-ulang setiap kali kajian, ceramah dan khutbah-khutbah beliau yang diistilahkan dengan khutbatul al-hajah. Seperti yang kita sampaikan tadi pada awal muqaddimah, disampaikan 3 ayat, di antaranya ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ini di antara fungsinya mengingatkan kita semuanya tentang pemuliaan Allah terhadap kaum wanita. Demikian pula dalam surat Al-Hujurat Allah mengatakan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian laki-laki dan perempuan min dzakarin wa unsa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka bersandingan. Tidak ada yang lebih mulia dari laki-laki atau perempuan kecuali bittaqwallah, kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara asal sama derajatnya laki dan perempuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kecuali mereka-mereka yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini harus dipahami oleh kita semuanya bahwasanya Islam sangat memuliakan kaum wanita. Mereka secara asal sederajat dengan kaum laki-laki dalam hak dan kewajiban mereka, kecuali dalam beberapa permasalahan yang memang Allah membedakan di antara mereka. Namun secara asal hukum wanita dan perempuan
sama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang bertakwa itulah yang lebih mulia di antara kalian. Kemudian kalau kita lihat di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya laki-laki tidak boleh sembarangan dalam menikahi wanita. Di antaranya ketika misalnya ada seseorang yang dia memelihara anak yatim perempuan, tidak selayaknya untuk dia menikahi kecuali kalau sanggup untuk menafkahinya. Apalagi sangat mendolimi perempuan-perempuan tersebut. Allah mengatakan, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Jika kalian tidak sanggup berbuat adil terhadap anak-anak yatim yang merupakan anak-anak peliharaan kalian, maka nikahilah perempuan-perempuan yang lain 2, 3 atau 4. Ini adalah pemuliaan Allah terhadap kaum wanita. Meskipun mereka anak yatim yang di bawah naungan kita dahulu, tidak boleh kita sembarangan. Harus betul-betul diperhatikan hak-hak mereka. Demikian pula di dalam surat An-Nisa, Allah mengatakan tentang masalah harta waris. Yusikumullahu fi auladikum min lidzakari mithlu hadzal unsayain. Allah mewasiatkan kepada kalian di dalam hak-hak anak-anak kalian bahwasanya anak laki mendapat bagian 2 kali lipat dibandingkan hak perempuan. Masih mendapatkan harta waris. Ini dibandingkan dengan zaman jahiliyah yang mereka tidak mendapatkan sama sekali harta waris tersebut. Demikian pula Allah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah wanita-wanita tersebut, istri-istri kalian, dengan cara yang baik. Ini adalah pemuliaan Allah terhadap kaum wanita. Sangat amat dimuliakan. Apalagi dia sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memiliki derajat yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, "Ad-dunya mata", dunia adalah perhiasan, wa khairu mata'i dunya al-mar'atu salihah, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Ini sebuah pemuliaan Allah terhadap kaum wanita. Ini merupakan salah satu yang selayaknya dijadikan motivasi oleh kaum wanita muslimah untuk mereka menjadi perhiasan yang terbaik di dunia ini. Dan tidak akan mungkin itu bisa digapai kecuali dengan kaum wanita tahu tentang kepribadian mereka. Bahwasanya seorang wanita muslimah harus tahu jati diri mereka yang sejati. Ini semuanya dalam rangka tadi menggapai keutamaan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini ingin kita sampaikan tentang beberapa jati diri seorang wanita muslimah. Poin yang kedua yang kita sampaikan tadi sekedar bentuk mukaddimah bahwasanya wanita memiliki kedudukan yang mulia di dalam Islam di mata Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi seorang wanita muslimah. Meskipun demikian, harus seorang wanita muslimah tahu tentang jati diri mereka agar mereka betul-betul tetap mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana manusia secara umum Allah muliakan. Watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, sungguh kami menciptakan manusia dalam keadaan yang paling sempurna. Itu awal asal penciptaan manusia. Namun karena perbuatan manusia itulah terkadang manusia merendahkan diri mereka sendiri. Maka Allah mengatakan, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami jatuhkan mereka ke dalam derajat yang paling rendah. Asalnya mulia, namun karena perbuatan mereka lah Allah rendahkan mereka. Demikian pula dengan wanita. Wanita secara asal Allah muliakan.
Namun karena perbuatan mereka lah terkadang wanita itu merendahkan diri mereka. Makanya kalau wanita apalagi muslimah ingin tetap dalam kemuliaannya, maka dia harus tahu tentang jati dirinya yang sebenarnya, yang betul-betul dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, di antara jati diri seorang wanita muslimah, bahwasanya wanita muslimah adalah wanita yang muta'allimah, yang selalu belajar dan terus belajar. Apalagi Islam adalah agama yang selalu mengajarkan, selalu memotivasi umatnya untuk terus belajar dan terus belajar. Apalagi kita ingat ayat pertama kali turun kepada Rasulullah SAW berbunyi apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Ini adalah anjuran, ini adalah perintah untuk umat Islam terus belajar dan belajar sampai akhir hayatnya nanti. Apalagi seorang wanita muslimah yang merupakan madrasah bagi anak-anak mereka, bagi keluarga mereka. Dikala sang suami pergi mencari nafkah, wanita muslimah itulah yang lebih dekat kepada anak-anaknya. Bagaimana mungkin seorang ibu rumah tangga akan bisa mendidik anaknya tanpa dia belajar terlebih dahulu bagaimana pendidikan yang sebenarnya? Makanya seorang wanita muslimah tidak boleh dia jahil terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Wanita muslimah harus dia rajin belajar tentang agamanya, tentang akidah, tentang bagaimana beribadah kepada Allah dengan sebenarnya, tentang akhlak yang mulia, tentang muamalah, dan bagaimana mengurus rumah tangga yang baik, yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Rasul SAW mengatakan, talabul ilmi faidatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu agama merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Ada tambahan di sebagian orang dengan mengatakan wa muslimatin. Ini tidak benar. Hadis yang benar sampai kepada talabul ilmi faidatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim. Namun di dalam Al-Quran dan hadis, kalau ada kata-kata amanu, kata-kata orang beriman, kata-kata orang muslim, maka itu juga mencakup muslimah juga. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masuk ke dalam kata-kata muslimun yaitu muslimat. Matilah kalian dalam keadaan muslimun atau muslimat. Demikian pula di dalam hadis ini Rasul mengatakan belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Masuk ke dalam kategori muslim adalah muslimah. Dan kalau kita lihat ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW sungguh sangat banyak menganjurkan, memerintahkan untuk kita belajar ilmu agama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu berapa derajat. Demikian pula Allah mengatakan hal yastawil ladina ya'lamuna walladina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui? Tentu tidak sama. Demikian pula sabda Rasulullah SAW sangat amat banyak untuk menganjurkan umatnya belajar ilmu agama, terutama kaum wanita. Rasul mengatakan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Demikian pula Rasul mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka belajar ilmu agama, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Semoga langkah kita ke tempat ini merupakan langkah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menyampaikan dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah, ada 130 lebih keutamaan orang yang belajar ilmu agama. Bukan 1-2 hadis atau 1-2-3 ayat, namun sampai 130 keutamaan orang belajar
ilmu agama. Kalau kita ingat kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi salam dalam surat apa? Al-Kahfi. Bagaimana Allah memerintahkan Nabi Musa, seorang nabi, untuk datang ke Nabi Khidir dalam rangka apa? Belajar ilmu. Ini nabi masih diwajibkan belajar ilmu agama. Apalagi kita yang sangat jauh daripada kesucian, sangat jauh daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Maka kewajiban kita terus istiqomah dalam belajar ilmu agama ini. Apalagi tadi Rasul mengatakan, kalau Allah menghendaki kebaikan, Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Kata para ulama, tidak akan ada kebaikan pada diri seseorang kalau dia tidak tahu urusan agamanya. Apalagi seorang wanita muslimah yang mereka merupakan madrasah, tempat pendidikan bagi anak-anak mereka, maka kewajibannya sangat luar biasa dalam menuntut ilmu agama tersebut. Dan hal ini telah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW wanita, atau sahabat wanita dari zaman atau di zaman Rasulullah SAW, as-sahabiyat. Mereka adalah orang-orang yang sangat amat rajin belajar ilmu agama. Sampai-sampai kata Ummul Mukminin Ummi Abdillah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, ni'man nisaul ansar la yamna'uhunnal haya min an yatafaqahna fid din. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sebaik-baik wanita adalah wanita kaum al-ansar. Mengapa demikian? Mengapa mereka meraih kebaikan? Karena beliau tidaklah menghalangi mereka rasa malu atau sungkan untuk mereka belajar agama. Apalagi yang berkaitan dengan urusan kewanitaan. Mereka tidak malu untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Karena memang Allah mengatakan, innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk menyampaikan kebenaran, untuk bertanya tentang kebenaran. Demikian pula, sekali lagi, kaum wanita, mereka adalah orang-orang yang selayaknya rajin, tekun, dan bersemangat dalam menimba ilmu agama. Sekali lagi Rasul mengatakan tadi, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Wanita yang baik, wanita yang belajar ilmu agama, wanita yang betul-betul paham ilmu agamanya. Demikian pula kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat Rasul SAW yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengutarakan bahwasanya para as-sahabiyat mereka pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW, ghalaba alaina ar-rijal, bahwasanya kaum laki-laki yaitu para sahabat itu lebih menang dibandingkan kita dalam mendekati dirimu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam rangka belajar ilmu agama. Kaum laki-laki lebih banyak waktunya bersamamu. Maka kata sahabiat, maka berikan kepada kami waktu untuk kami belajar agama bersama engkau ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul pun mengkhususkan beberapa saat untuk beliau memberikan wejangan, beliau memberikan nasihat kepada kaum wanita. Bahkan kalau kita lihat Aisyah Ummul Mukminin binti binti Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma, kalau dikenal di dalam ulama hadis, mereka menyatakan ada 7 sahabat Rasul yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satunya adalah seorang wanita. Itulah Ummul Mukminin Aisyah As-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini sekalian menunjukkan bahwasanya teladan wanita muslimah dalam belajar ilmu agama adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang beliau banyak meriwayatkan, menghafalkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi
Jati diri seorang wanita muslimah yang sejati, mereka adalah wanita yang tekun belajar, yang bersemangat untuk menimba ilmu agama demi kebaikan mereka, kebaikan keluarga mereka, dan kebaikan masyarakat, bahkan negara ataupun dunia ini. Apalagi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang laki-laki ya, di antara sebab kesuksesannya adanya perempuan yang mendampinginya. Ini merupakan apa? Salah satu hal yang tidak akan mungkin bisa diraih kecuali dengan ahli ilmu, kecuali dengan wanita tersebut memiliki ilmu yang dengannya dia menjadi tempat curhatan bagi sang suami, tempat bermusyawarah, sehingga akan terjadi kekokohan dalam rumah tangga, dan itu akan menjadikan wanita muslimah terus mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara jati diri seorang wanita muslimah, bahwasanya wanita muslimah itu mukminatun yaqidatun wa abidatun biha. Wanita muslimah adalah wanita-wanita yang betul-betul kokoh imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perempuan, wanita itu makhluk Allah yang sangat amat lemah. Maka dia sangat butuh kekuatan. Ya, secara umum manusia itu lemah. La haula wala quwata illa billah. Kita ya, ketika mendengarkan suara azan dikumandangkan hayya 'alas shalah, kita hanya mengucapkan apa? La haula wala quwata illa billah. Bentuk ikrar kita bahwasanya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, manusia secara umum lemah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian itu lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala, butuh selalu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kaum wanita, maka dia butuh kekuatan yang utama dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana dia bisa meraih kekuatan tersebut? Yaitu selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan semua hidupnya kepada Allah. Itulah wanita muslimah. Banyak-banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kepada Zat yang Maha Hidup yang tidak akan pernah mati. Kita semuanya wajib untuk bertawakal kepada Allah, apalagi kaum wanita yang sangat lemah. Ketika dia ditinggal oleh suaminya pergi, maka selayaknya terus dia menggantungkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingatkan kita kepada seorang wanita muslimah yang sangat amat kokoh imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri yang soleha, seorang wanita yang merupakan suri teladan bagi kaum muslimah khususnya di zaman ini, yaitu istri daripada Nabi kita atau Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semua ingat tentang kisah ini. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri beliau yang beliau cintai bersama putranya Ismail yang masih kecil di sebuah gurun pasir yang tandus, yang tidak ada kehidupan di dalamnya, yaitu kota Mekah yang dahulunya berupa apa? Lembah, berupa gurun pasir yang tidak ada manusia yang hidup di dalamnya. Bagaimana kita bisa membayangkan? Kita saja sebagai kaum laki-laki membayangkannya saya sudah ngeri sekali. Tidak ada kehidupan, hanya gurun pasir, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Nabi Ibrahim alaihissalam Allah perintahkan untuk meninggalkan istri dan anak beliau. Sang istri hanya mengatakan, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di tempat yang gersang, yang tandus, yang tidak ada kehidupan seperti ini? Apa jawaban Ibrahim? Iya. Maka lihat balasan dari seorang wanita muslimah yang tegar imannya, yang kokoh imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, Hajar hanya mengatakan, idan lan yudayyi'ana,
kalau memang Allah yang memerintahkan, maka tidak mungkin Allah menyia-nyiakan kami. Ini siapa? Hajar, seorang wanita salehah. Kalau mungkin wanita sekarang ditinggal suaminya di tengah hutan, tengah gurun pasir, misalnya, apa yang terjadi? Tangisan darah. Illa man rahimallah. Namun inilah suri teladan seorang wanita muslimah, tegar imannya, selama itu perintah Allah, tidak mungkin Allah menyia-nyiakannya. Ini adalah jawaban yang muncul dari hati yang penuh dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang penuh dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah wanita muslimah yang selayaknya dijadikan sebagai suri teladan dalam iman yang sangat kokoh, seperti karang yang terus diterjang oleh ombak di lautan, namun tetap tegar, kokoh, tidak goyang sama sekali. Inilah sekali lagi yang selayaknya dimiliki oleh seorang wanita muslimah. Seorang wanita muslimah di antara jati dirinya, yaitu wanita yang kokoh imannya, tauhidnya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hal itu tidak akan mungkin bisa sempurna kecuali dengan dia betul-betul selalu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu hidupnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Wanita muslimah, wanita yang tahu bahwasanya hidupnya untuk menghambakan diri kepada Allah. Hidupnya wanita bukan hanya untuk berhias, namun untuk beribadah kepada Allah. Wanita hidupnya bukan untuk shopping di mall, bukan untuk mereka berdandan, bukan untuk bersenang-senang saja, namun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti nggak boleh berhias, apalagi berhias dengan niat untuk menampilkan dirinya secantik mungkin di hadapan suaminya. Ini adalah ibadah. Innamal a'malu bin niat. Namun berapa banyak kaum wanita muslimah di zaman seperti ini, mereka berdandan untuk dilihat orang lain. Naudzubillah min dzalik. Ketika pulang tidak ada senyuman, tidak ada hiasan di mukanya. Yang ada adalah asam dan arang. Naudzubillah min dzalik. Terbalik, untuk suaminya diberikan bau yang tidak sedap, untuk orang lain diberikan parfum yang sangat amat mahal. Naudzubillah min dzalik. Wanita boleh berhias namun untuk suaminya. Wanita boleh berdandan namun untuk keluarganya, bukan untuk orang lain. Ini sekali lagi merupakan salah satu jati diri seorang muslimah, wanita muslimah, wanita yang tahu tujuan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan berbagai macam perintah Allah Subhanahu wa taala, apalagi Allah mengatakan ayah sabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia dibiarkan hidup begitu saja? Kata Imam Asy-Syafi'i, bal yu'mar wa yunha. Bahkan wanita, kaum laki-laki diciptakan Allah Ta'ala, dihidupkan Allah Ta'ala untuk diperintah dan dilarang, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah Ta'ala. Maka wanita muslimah yang sebenarnya, wanita muslimah sejati, mereka tahu hidupnya untuk diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang wanita muslimah, sebagaimana kata Allah, innama qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasuli liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman, mukmin dan mukminah, ketika diseru kepada hukum Allah dan Rasulnya, mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Itu wanita-wanita muslimah yang sejati. Ingat di zaman Rasulullah SAW, ketika turun ayat tentang hijab, tentang jilbab, maka para sahabiyat yang telah kokoh imannya, mereka langsung, kata para sahabat, merobek korden-korden mereka untuk mereka jadikan jilbab. Tidak bertele-tele, tidak bertanya-tanya kenapa, apa hikmahnya, langsung mereka sami'na wa ata'na. Inilah yang harus diperhatikan oleh setiap muslimah, bahwasanya tugasnya hanya sami'na wa ata'na kepada perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Rasulullah SAW telah memberikan salah satu kriteria seorang wanita penghuni surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat
syahraha wa ata'a zawjaha qila laha udkhilil jannata haitsu syi'ti. Kata Rasulullah SAW, apabila seorang wanita muslimah dia melaksanakan salat 5 waktu, melaksanakan puasa Ramadan dan mentaati suaminya tentunya dalam hal yang ma'ruf, maka dikatakan padanya pada waktu di akhirat, masuklah ke dalam surga sesuai dengan kehendakmu. Tentunya setiap muslim muslimah menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada jalan menuju kepadanya kecuali dengan selalu taat kepada Allah dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selalu melaksanakan ibadah kepada Allah, menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita yakini pula, namanya wali Allah bukan hanya khusus bagi kaum laki-laki. Ya, mungkin sebagian dari kita ketika dikatakan wali Allah terbetik dalam benaknya laki-laki saja. Padahal tidak. Kaum wanita pun mereka berhak menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena memang wali Allah itu adalah mereka yang beriman dan bertakwa, baik laki-laki maupun perempuan. Allah mengatakan, ala inna awliya Allah la khafun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah adalah mereka-mereka yang tidak memiliki rasa takut dan tidak pula bersedih hati, yaitu mereka-mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik, dan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Rasulullah SAW mengatakan tentang ciri wali Allah, man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Allah berkata dalam hadits qudsi, barang siapa memusuhi waliku, aku akan mengumumkan perang kepadanya. Siapa wali Allah? Rasul sampaikan, Allah nyatakan, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaih. Ciri wali Allah yang pertama, kata Allah dalam hadits qudsi ini, tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Ciri wali Allah yang melaksanakan yang wajib, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau dia melakukan kewajiban yang Allah bebankan kepadanya, itu merupakan ciri wali Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, di antara wali-wali Allah dari kaum wanita yang Allah berikan karamah, yaitu seorang wanita salehah yang bernama Maryam. Bahkan kata para ulama, dalil tentang adanya karamah di dalam Al-Quran itu hanya ada pada kisah Maryam alaihissalam, seorang wanita yang salehah, yaitu dalam firman Allah surat Ali Imran, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah mengatakan ketika Nabi Zakaria masuk menemui Maryam di tempat ibadahnya, di mihrabnya, di tempat salatnya, ini wanita salehah yang selalu menjaga salatnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kali beliau mendapati Maryam, beliau menemukan ada buah-buahan, rizqa. Kata Imam Ibnu Katsir, rezeki di sini adalah buah-buahan. Ketika Zakaria bertanya, dari mana buah-buahan ini? Maryam mengatakan min indillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kata para ulama tafsir, salah satu dalil tentang adanya karamah, dan itu bagi kaum wanita yang bernama seorang wanita yang bernama Maryam, wanita yang salehah. Intinya dalam hal masalah amal ibadah tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Mereka berhak untuk mendapatkan pahala sebagaimana kaum laki-laki. Ini juga salah satu bukti pemuliaan Allah terhadap kaum wanita. Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan, kata Allah, dan dia beriman, bertauhid, maka kami akan berikan kehidupan yang baik kepadanya, kehidupan yang bahagia. Ini adalah haknya kaum wanita mendapatkan kebahagiaan. Syaratnya apa? Mereka harus beramal saleh, mereka harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mereka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum wanita dalam keadaan apapun tetap dia memiliki hak mendapatkan pahala. Meskipun wanita dalam keadaan nifas, dalam keadaan haid, tetap dia akan mendapatkan pahala selama dia betul-betul sebelum itu rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahiha." Kata Rasulullah SAW, apabila seorang itu dalam keadaan sakit atau dia musafir, dia tidak bisa melaksanakan berbagai macam ibadah karena ada uzur yang syar'i tadi, maka dia tetap mendapatkan pahala sesuai dengan kebiasaannya untuk beribadah ketika dia dalam keadaan sehat dan dalam keadaan mukim. Apa maknanya? Al-Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah mensarah atau menjelaskan hadis ini dengan mengatakan bahwasanya ketika orang itu memang terbiasa taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, tiba-tiba ada uzur yang syar'i, dia pun tidak bisa beribadah, maka tetap dia mendapatkan pahala. Ini adalah sekali lagi bukan hanya untuk laki-laki, namun juga untuk kaum wanita. Maka ketika wanita itu dalam keadaan haid, jangan bersedih hati. Karena apa? Dia tetap mendapatkan pahala selama sewaktu-waktu dia belum haid, dia apa? Tetap beribadah kepada Allah. Misalnya seorang wanita muslimah ketika dia sebelum haid atau kedatangan haid, dia rajin salat sunnah, dia rajin salat tahajud, salat duha misalnya. Kemudian datang haid, tidak bisa salat, maka tetap dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan dasar dalil tadi. Rasul mengatakan, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahiha." Hadis riwayat Abu Dawud dan sanadnya sahih. Apabila seorang hamba sakit atau dia musafir atau ada halangan apapun untuk dia beribadah, padahal sebelumnya dia rajin ibadah, maka ditulis baginya pahala sesuai pada waktu dia dalam keadaan sehat dan dalam keadaan mukim. Maka sekali lagi, perempuan yang haid, perempuan yang nifas atau ada halangan untuk beribadah kepada Allah, dia tetap mendapatkan pahala dengan syarat dia sebelumnya memang rajin ibadah. Ini juga adalah apa? Motivasi bagi kaum wanita. Kalau dia ada halangan, dia tidak akan mungkin mendapatkan pahala kalau dia tidak terbiasa dengan apa? Ibadah tersebut. Kalau memang misalnya dia tidak pernah salat tahajud, ketika datang bulan dia tidak akan mendapatkan pahala salat tahajud tersebut. Namun kalau wanita tersebut rajin salat malam, kemudian datang bulan, kemudian ada nifas tadi, maka tetap selama itu Allah memberikan pahala kepadanya. Banyak sebetulnya ladang pahala bagi kaum wanita. Dan tidak ada bedanya dengan kaum laki-laki. Dia bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika seorang wanita muslimah di dapur memasak, kalau dia niatkan itu untuk mentaati suaminya, untuk dia bertanggung jawab atas kewajibannya sebagai seorang wanita muslimah yang membantu anak dan suaminya, maka innamal a'malu binniyat. Dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam luar biasa ladang pahala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Perbuatan yang mubah seperti tadi, wanita berhias, berdandan secara asal mubah. Namun kalau niatnya untuk menjadikan suaminya lebih senang melihatnya, apalagi Rasul mengatakan ciri wanita muslimah idza nadarta ila sarrat, apabila suami melihatnya maka dia menyenangkan suami tersebut. Kalau dia meniatkan hal itu karena untuk suaminya, maka dia akan mendapatkan pahala meskipun asalnya mubah. Dia belanja ke pasar itu mubah asalnya. Namun kalau niatnya lillahi ta'ala, niatnya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga, maka innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan orang tersebut akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya tersebut. Ladang pahala banyak sekali bagi kaum wanita. Dia melaksanakan ibadah yang Allah bebankan, kemudian juga dia melaksanakan kewajiban yang diberikan kepada suaminya. Ini adalah suatu ladang pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia mendidik anak-anaknya. Luar biasa. Rasul mengatakan, adalu al khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengajarkannya. Kalau seorang wanita muslimah mengajarkan anaknya mengaji, kemudian anak itu mengaji sampai anak itu mati misalnya, sampai anak itu tua, maka tetap dia mendapatkan pahala sebagaimana anaknya membaca Al-Quran tersebut. Luar biasa pahalanya. Demikian pula ketika dia mendidik anaknya agama yang baik, diperintah untuk sholat, maka ketika anak itu sholat, maka sang ibu akan tetap mendapatkan pahala sebagaimana anak tersebut mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, wanita muslimah bisa menuai pahala setiap saatnya selama dia betul-betul tahu tujuan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian juga wanita muslimah ketika dia misalnya dalam keadaan haid, keadaan nifas, tetap dia mendapatkan pahala. Dikarenakan kalau dia misalnya dalam keadaan haid meninggalkan sholat, itu sebetulnya dia telah melaksanakan perintah Allah. Kalau ada wanita haid tidak sholat, itu sebetulnya dia telah melaksanakan ibadah. Yaitu apa? Meninggalkan larangan Allah, meninggalkan larangan berupa sholat di waktu haid. Dia mendapatkan pahala atas hal tersebut. Intinya sekali lagi, tidak ada waktu luang untuk wanita muslimah tidak menggapai pahala. Setiap waktunya wanita muslimah berhak mendapatkan pahala di sisi Allah selama tadi tahu tujuan hidupnya untuk beribadah kepada Allah, dan dia belajar bagaimana beribadah kepada Allah dengan sebenarnya. Di antaranya ketika dia tidak sholat, tidak puasa Ramadan dikala dia haid, itu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau dia sholat di waktu haid, maka dia berdosa, bukan malah mendapatkan pahala. Justru kalau dia meninggalkan salat ketika haid, itu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah untuk meninggalkan salat ketika datang bulan. Demikian pula pada waktu nifas. Intinya harus wanita muslimah tahu ladang-ladang pahala tersebut. Makanya kita katakan tadi, pertama kali seorang wanita muslimah harus menjadi wanita muslimah yang muta'allimah, yang rajin belajar. Tidak harus orang itu di pondok, tidak harus di pesantren, namun cukup dia rajin dan bersemangat terus belajar dan belajar meskipun sudah tua, meskipun sudah punya cucu, tidak ada kata terlambat dalam belajar ilmu agama. Apalagi wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit sekali. Kemudian di antara jati diri seorang wanita muslimah hammuha ridallah azza wa jalla. Seorang wanita muslimah itu harus memiliki prinsip yang harus dia gapai adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Meskipun harus mendapatkan celaan, caci makian dari manusia yang lainnya. Ketika wanita muslimah, terutama di zaman sekarang ini, dia berpegang teguh dengan agama Allah, memakai jilbab yang syar'i, memakai busana muslimah yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, mungkin banyak celaan. Bukan hanya dari orang lain, bahkan mungkin dari keluarganya, dari karib kerabatnya, bahkan mungkin suami yang masih jahil misalnya melarang dia memakai busana syar'i. Maka dia harus ingat yang paling dia cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat sabda Rasul SAW, "Malil tamasa ridallah bisukhtin nas radhiyallahu anhu wa arda bihin nas." Barang siapa yang mencari ridha Allah meskipun dengan kemurkaan manusia, Allah akan ridha kepadanya dan Allah akan buat orang lain ridha kepadanya. Yang dia cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin ada perempuan yang pakai cadar misalnya,
Meskipun kata para ulama, ada persisian dari para ulama apakah itu wajib atau mustahab. Meskipun Anda pribadi lebih condong kepada hukum mustahab wanita memakai cadar, akan tapi banyak celaan yang akan dia dapati kalau dia memakai cadar tersebut. Maka wanita muslimah tidak peduli dengan celaan tersebut. Yang penting ridha Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia ingat, memang inilah keadaan Islam sekarang ini. Dalam keterasingan, badal Islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada fatubaril ghuraba. Islam datang dalam keterasingan dan akan kembali dalam keterasingan sebagaimana awal mulanya. Dan beruntunglah orang-orang yang terasing tersebut, yaitu yang berpegang dengan sunnah Rasul ketika manusia telah menyimpang dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika wanita muslimah rajin mengaji di majelis ilmu, rajin datang ke majelis ilmu, datang ke masjid. Mungkin banyak dulu teman-temannya yang mencemooh, wah dulunya asalnya sering ke mall, sekarang kok ke masjid. Dia cuekin, tidak peduli, yang penting ridha Allah. Meskipun teman-temannya dulu sekarang sudah menjadi musuh, memusuhinya karena rajin mengaji, dia tidak peduli. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, ridha nas ghayatun la tudrak. Ridha manusia itu adalah impian yang tidak akan mungkin bisa digapai. Pasti ada pro dan kontra. Itu sunatullah. Demikian pula kata para ulama, kalamun nasi la yantahi. Ucapan manusia itu tidak akan pernah habis-habisnya. Pasti ada pendapat, pasti ada pro dan kontra. Maka wanita muslimah tidak peduli dengan hal tersebut. Yang penting ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, di antara jati diri seorang wanita muslimah bahwasanya wanita muslimah punya andil dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan bukan hanya hak seorang laki-laki atau kewajiban kaum laki-laki, kaum pria, namun kaum wanita juga memiliki bagian dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam menegakkan kalimat Allah la ilaha illallah. In tansullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Di antaranya kata Allah, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Wanita muslimah ketika dia melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, melaksanakan perintah Rasul, meninggalkan larangan Rasul, maka itu bentuk wanita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ditambah dengan dia mendidik anak-anaknya sebagai pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak kalah perjuangannya, pengorbanannya dengan kaum laki-laki. Hal ini pula yang diterapkan oleh para sahabiat, sahabat wanita di zaman Rasulullah SAW. Contoh misalnya Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha. Bagaimana perjuangan beliau membantu Rasul dan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq ketika mereka berdua hijrah ke kota Mekah. Kita ingat bagaimana perjuangan Rasul bersama para sahabat berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Perjuangan yang membutuhkan banyak pengorbanan. Rasul dikejar-kejar. Kalau ketemu mungkin bisa dibunuh. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Pada waktu Rasul SAW dan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di Gua Tsaur, orang-orang musyrikin mencari-cari beliau dan Abu Bakar As-Siddiq. Tentunya berhari-hari di gua, beliau tidak akan mungkin mendapatkan bekal makanan. Apalagi orang-orang kafir musyrikin di zaman jahiliyah waktu itu telah mengejar Rasul SAW. Rasul SAW tidak bisa keluar untuk mencari makan. Maka Asma binti Abu Bakar As-Siddiq membantu beliau dalam memberikan makanan-makanan sehari-hari tersebut. Dan kalau kita bayangkan seorang wanita sendirian datang di gua malam hari dikala orang-orang musyrikin mengejar-ngejar Rasulullah SAW. Perjuangan yang sangat berat. Namun itulah wanita muslimah tahu bahwasanya kewajibannya juga untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan mendidik anak-anak mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini karena waktunya sudah habis jam 5, ini kita tutup dengan sebuah wasiat emas seorang wanita muslimah di zaman Rasulullah SAW kepada putra-putranya.
Al-Khansa yang merupakan wanita pejuang di zaman Rasulullah SAW. Ini kita sampaikan untuk kita jadikan ibrah bagaimana kekokohan iman seorang wanita muslimah, wanita yang salehah yang selayaknya dijadikan sebagai suri teladan bagi kaum muslimat di zaman ini untuk mereka melahirkan generasi Islam yang tangguh sebagaimana zaman para sahabat Rasulullah SAW. Ini dikisahkan beliau pada waktu zaman jahiliyah adalah termasuk perempuan yang cengeng. Itu adalah Khansa, perempuan yang selalu menangis ketika ada musibah. Namun lihat ketika dia sudah memegang teguh al-Islam, betul-betul kokoh imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pernah mengirim 4 putranya untuk berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memberikan petuah wasiat. Ini sekali lagi seorang ibu yang soleha, seorang ibu yang mukminah, seorang ibu yang sabirah, yang bersabar, seorang ibu yang mujahidah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Ya bani, innakum aslamtum ta'iin." Wahai anakku, wahai putra-putraku, sesungguhnya kalian telah masuk Islam dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hajartum mukhtarin, dan kalian telah berhijrah dengan kehendak kalian sendiri. Wallahi alladzi la ilaha illa huwa, sesungguhnya demi Allah yang tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia. Innakum la banu rajulin wahidin, sesungguhnya kalian merupakan anak-anak dari satu bapak. Kama annakum banu imratin wahida, sebagaimana kalian adalah anak-anak dari seorang wanita yang satu. Mahajantu hasabakum wa maghayyartu nasabakum, aku tidak merusak nasab kalian, aku tidak merubah nasab kalian. Wa'lamu anna darul akhirah khairun minad daril faniyah. Kata seorang wanita soleha Khansa kepada putra-putranya ketika mau berperang, wahai anak-anakku, ketahuilah sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik dari dunia yang fana ini. Isbiru, bersabarlah dalam berjihad. Wattaqullah la'allakum tuflihun, bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Fa idza ra'aitumul harba qasammarat an saqiha wa jallalat naran ala awraqiha fayammimu watisaha wa jalidu rasisaha. Maka apabila kalian telah melihat api peperangan telah menyala, maka masuklah ke dalam api tersebut dan jangan pernah kalian mundur. Tatfaru bil ghanimah wal karamah fi daril khuldi wal maqamah, maka kalian akan sukses, akan bahagia dengan ghanimah, kemuliaan di negeri yang kekal abadi, negeri akhirat. Ini adalah wasiat seorang ibu yang soleha, yang sabirah. Intinya bukan kita menyuruh sekarang untuk berperang karena memang belum waktunya untuk berperang. Namun intinya pelajaran yang bisa kita petik, bagaimana seorang ibu menanamkan kesolehan ke dalam diri anak-anak mereka, yang mendidik anaknya untuk selalu menggantungkan hatinya kepada negeri akhirat. Tidak dicekoki dengan cinta dunia, tamak kepada dunia. Namun anak tersebut diharapkan menjadi amal jariah di hari kiamat kelak bagi orang tuanya nanti. Kemudian ketika perang tersebut telah berkecamuk, satu persatu putra-putra beliau meninggal dunia. Namun ketika Al-Khansa, wanita soleha yang sabirah, yang mukminah, diberitahu tentang kematian 4 putranya tersebut, beliau tegar menghadapi musibah tersebut. Bahkan itu tidak dianggap musibah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adakah wanita seperti ini di zaman ini? Coba kita lihat bagaimana beliau mengucapkan kalimat yang layak ditulis dengan tinta emas. Ketika mendengarkan 4 putranya meninggal dunia, dia mengatakan, alhamdulillahilladzi syarafani biqatlihim. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan aku dengan terbunuhnya anak-anakku di medan pertempuran. Wa arju minallah an yajma'ani bihim fi mustaqarrir rahmah. Dan aku berdoa kepada Allah, semoga Allah mengumpulkanku dengan mereka di surganya kelak. Inilah sekali lagi seorang wanita muslimah, salehah, sabirah, yang selayaknya dijadikan sebagai
suri teladan bagi kaum muslimah khususnya di zaman ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya dan kepada kaum muslimat. Semoga mereka menjadi wanita yang salehah, wanita yang sabirah, yang mukminah, yang abidah, dan menjadi madrasah, menjadi pejuang bagi kaum muslimin untuk menegakkan kalimat tauhid di atas muka bumi ini. Wallahu taala a'lam. Mohon penjelasan bagaimana pakaian muslimah yang seharusnya. Kata para ulama, hukum berjilbab itu wajib, ya, bukan seperti ucapan sebagian tokoh agama di negeri kita yang mengatakan itu adat orang Arab. Tidak, ya. Jilbab, memakai jilbab adalah hukumnya wajib bagi wanita muslimah. Karena Allah mengatakan, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina min jalabibihin. Wahai nabi, katakan, perintahkan kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan kepada kaum wanita muslimah untuk mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Ini adalah perintah Allah agar wanita muslimah memakai jilbab. Cuma sekarang masalahnya bagaimana jilbab yang syar'i? Apalagi zaman sekarang ini berbagai macam bentuk model jilbab. Dalam Islam, jilbab yang syar'i itu yang pertama syaratnya harus menutup semua aurat wanita. Dan ucapan ulama yang rajih, semua tubuh wanita aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Karena Rasul pernah mengatakan, idza balagatil mar'atu fala yura illa wajhuhu wa kaffu. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan apabila wanita sudah baligh, tidak boleh terlihat apapun dari bentuk tubuhnya atau dari tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Makanya dari sinilah kata para ulama, hukum yang rajih memakai cadar hukumnya mustahab, sunnah. Meskipun ada ulama yang lain mengatakan wajib, namun berdasarkan hadis ini memakai cadar hukumnya mustahab, sunnah. Intinya yang pertama, semua aurat wanita itu harus ditutupi. Ini adalah salah satu syarat jilbab yang syar'i, menutup semua aurat. Jangan sampai naudzubillah min dzalik, jilbabnya panjang, namun misalnya roknya sampai setengah betis misalnya. Naudzubillah min dzalik. Yang pertama itu harus menutup semua aurat. Yang kedua, kainnya tidak boleh transparan. Meskipun panjang menutup semua aurat, namun kalau tipis sehingga terlihat, mohon maaf, baju dalamnya, maka ini tidak termasuk jilbab yang syar'i. Bahkan Rasul pernah mengancam dengan mengatakan, sinfani min ahli nar lam arahuma. Ada dua penghuni api neraka yang belum pernah aku melihatnya. Di antaranya kata Rasulullah SAW, yang kedua, nisaun kasiyatun ariyat, perempuan yang berpakaian namun telanjang. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim ketika mensyarah hadis ini, kenapa mereka dikatakan berpakaian namun telanjang? Karena yang pertama tidak menutup semua auratnya. Seperti tadi, memakai mungkin jilbab yang panjang namun ada salah satu aurat yang tidak tertutupi, maka ini termasuk apa? Jilbab yang tidak syar'i. Kalau dia memakai jilbab atau pakaian namun masih tidak menutup semua auratnya. Kemudian yang kedua, kata beliau, arti wanita yang berpakaian namun telanjang memakai pakaian namun transparan yang tipis sehingga terlihat naudzubillah min dzalik warna kulitnya atau mungkin pakaian dalamnya, naudzubillah min dzalik. Ini adalah wanita-wanita yang merupakan calon penghuni api neraka, naudzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, syarat jilbab yang syar'i yaitu yang tebal atau yang lebar, tidak sempit. Pakai jilbab yang panjang namun pakai levis street, sehingga apa? Terlihat kecil betisnya dan sebagainya. Ini termasuk apa? Jilbab pakaian wanita yang tidak syar'i. Atau pakaiannya sempit sehingga terlihat lekuk-lekuk tubuhnya. Ini juga tidak termasuk jilbab yang syar'i. Namanya jilbab, cuma bukan yang syar'i.
Rasul mengatakan tadi ada wanita yang berpakaian namun dianggap telanjang. Demikian pula memakai jilbab namun enggak syar'i sama dengan kategori berpakaian namun telanjang. Kemudian juga kata Rasul SAW, tidak dibolehkan menyerupai kaum laki-laki. Seperti tadi mungkin ada beberapa baju yang sama dengan laki-laki, memakai celana misalnya. Mohon maaf, ini termasuk juga apa? Tasabuh dengan kaum laki-laki. Di zaman sahabat tidak ada hal-hal seperti itu. Rasul mengatakan, la'anallahu mutasyabbihat minan nisa'i birrijal. Allah melaknat kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Demikian pula di antara jilbab yang syar'i kata para ulama, yaitu pakaiannya tidak termasuk perhiasan, dalam artian pakaiannya tidak mencolok, tidak seperti mungkin kalau kita ibaratkan seperti kebun mawar, dari awal dari semua pundaknya sampai kakinya penuh dengan bunga-bunga misalnya, sudah warnanya pink, kemudian penuh dengan warna bunga-bunga dan sebagainya. Ini termasuk jilbab yang tidak syar'i. Intinya sekali lagi, seorang wanita yang dia cari ridho Allah, bukan ridho hawa nafsunya atau kesenangan orang-orang yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika wanita haid, apakah tetap boleh membaca Al-Qur'an? Tetap dibolehkan. Karena apa? Yang pertama, wallahu a'lam, ayat yang mengatakan la yamassul mutahharun, tidaklah yang menyentuh Al-Qur'an kecuali mutahharun yang suci. Kata-kata suci di situ tafsirnya para ulama artinya malaikat, yaitu di Lauhul Mahfuz. Maka dari sinilah kata para ulama, orang yang tidak berwudu, orang yang haid, itu dibolehkan dia membaca Al-Qur'an meskipun harus apa? Memegang. Itu ucapan ulama yang rajih. Ataupun seandainya ada yang mengatakan tidak boleh wanita menyentuh mushaf ketika haid, dia bisa apa? Menombol sekarang apa? HP. Kemudian juga ada komputer pakai mus misalnya, atau dia mendengarkan Al-Qur'an. Tidak ada kata apa? Istirahat dari ibadah. Banyak untuk kita apa? Menggapai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Apakah benar ketika kita berteduh di antara perbatasan panas dan dingin adalah tempatnya setan? Yang saya tahu Rasul SAW melarang untuk kita apa? Berteduh sebagian tubuh kita di panas, sebagian tubuh kita di tempat yang dingin. Makanya ini salah satu yang menunjukkan tentang keadilan Islam. Islam tidak ingin ada yang tidak adil dari tubuh kita. Satunya panas, satunya mendapat apa? Hal yang dingin. Wallahu a'lam. Namun apakah dikatakan temannya setan? Wallahu a'lam. Dalil mengenai anjuran kita membunuh cecak apakah sahih dalam Sunan Abi Daud dan disahihkan oleh para ahli ulama. Kalau iya, kenapa kita harus membunuh cecak? Yang pertama, orang mukminah seperti yang kita katakan tadi, sifatnya itu kalau ada dalil sami'na wa ata'na. Ini adalah sikap yang utama. Jangan mengatakan apa sebabnya, kenapa. Karena bisa jadi itu sebagai bentuk keraguan kita terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, is'alu anid dalil wala tas'al anit ta'lil. Tanya tentang dalilnya, jangan tanya tentang apa? Kenapanya. Seperti dahulu para sahabat laki-laki maupun perempuan ketika turun ayatnya minum khamr dilarang, tidak bertanya kenapa. Demikian pula sahabiat, kaum wanita sahabat ketika turun ayat jilbab tidak bertanya mengapa kok diwajibkan. Mereka apa? Sami'na wa ata'na. Wallahu a'lam. Bolehkah kita mengajarkan membaca Al-Quran kepada anak orang Syiah? Boleh. Sekaligus kita ajarkan al-aqidah yang sahihah, kita ajarkan bahwasanya ajaran Syiah itu sesat bahkan kufur. Apakah kita dapat pahala menolong tetangga muslim? Contoh meminjamkan uang tetapi tetangga itu selalu berbuat maksiat.
Selama uangnya bukan untuk maksiat dan kita tahu uangnya untuk yang mubah misalnya, tidak ada masalah kita hutangi. Bahkan kita niatkan kita hutangi untuk menarik hatinya mengikuti al-haq, mengikuti ajaran yang benar. Kita hutangi sekaligus kita nasihati. Jangan kau berbuat maksiat. Maksiat menghalangi rezeki. Maksiat itu menutup barokah rezeki dan sebagainya. Ini sekali lagi ladang pahala bagi kita, ladang untuk kita berdakwah. Sekali lagi selama uang tersebut tidak digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Kalau laki-laki tanggung jawabnya kepada orang tuanya, lalu kami istri tanggung jawab kepada suami. Lalu gimana dengan orang tua kami? Apa kami sebagai wanita lepas tanggung jawab kepada orang tua setelah kami menikah? Tidak, tetap ada kewajiban untuk kita taat kepada kedua orang tua kita. Akan tetapi ketaatan kita seorang istri kepada suami lebih ditekankan lagi. Karena Rasul pernah mengatakan, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Kata Rasul SAW, seandainya aku memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, aku perintahkan wanita untuk sujud kepada siapa? Suaminya. Maka ketika seorang wanita itu sudah menikah, maka kewajiban yang pertama taat kepada suaminya. Meskipun tidak menafikan untuk dia selalu taat kepada orang tuanya. Dan seorang suami harus tahu juga bahwasanya meskipun sang istri itu wajib taat kepadanya, dia harus juga memotivasi sang istri untuk mentaati kedua orang tuanya. Jangan enak-enakan sudah mendapatkan anaknya orang tuanya ditinggalkan. Jangan. Dimotivasi dan juga dia membantu mertuanya. Jangan mentang-mentang dia menantu kemudian dia cuek kepada mertuanya, jangan. Bahkan tetap menyambung tali silaturahim dengan wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Jika wanita belum menikah apabila safar, apakah boleh tanpa mahram? Seperti keperluan untuk liburan, apakah boleh pergi dengan teman-temannya? Orang tua mengizinkan. Tidak boleh wanita safar, baik yang bersuami atau yang masih gadis, tanpa mahram. Karena Rasul mengatakan, la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira illa ma'adi mahramin. Tidak halal alias haram bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk dia safar kecuali dengan mahramnya. Ini berlaku entah safar untuk hal yang mubah atau untuk yang taat. Contoh kata para ulama, safar untuk taat, misalnya melaksanakan umrah. Tidak ada istilah mahram titipan. Mahram itu sudah dipastikan, dipatenkan oleh Allah Ta'ala. Seorang saudara, kakak atau adik itu mahram bagi wanita tersebut. Ayah, pamannya itu adalah mahramnya, keponakannya mahramnya. Namun nggak ada istilah mahram titipan. Dia nggak punya mahram kemudian nebeng kepada temannya yang membawa suaminya. Naudzubillah min dzalik. Apalagi zaman yang penuh fitnah ini, bisa jadi yang nanti katut dengan suami tersebut. Naudzubillah min dzalik. Intinya sekali lagi, dalam Islam urusan mahram sudah dipatenkan, tidak ada istilah mahram titipan. Orang haji, perempuan haji tanpa mahram, kata para ulama mungkin hajinya sah-sah saja, namun mabrur atau tidak ini yang dipertanyakan. Karena dia bermaksiat kepada Allah dengan dia tidak memakai mahram ketika safar tersebut. Pertanyaan? Ya, sebagaimana kata panitia tadi, kita diamanai untuk menyampaikan 3 pertanyaan untuk muslimat ya. Bapak nggak masuk? Oh, nggak masuk ya. Nggak adil ini nih. Ya, yang pertama wanita muslimat akhwat wa ummahat
Mau pertanyaan yang mudah atau yang susah? Ya, yang pertama pertanyaannya, siapa wanita dari sahabat Nabi SAW yang merupakan suri toladan dalam masalah talabil ilmi, belajar ilmu agama? Terserah gimana. Ya, siapa suri toladan bagi kaum muslimat dari kalangan sahabat Nabi yang merupakan penuntut ilmu yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW? Siapakah dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Ya, dalam talabul ilmi. Ya, Anda belum beruntung. Yang lain? Ahsanti, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya, wanita muslimah, sahabat Nabi, istri Nabi yang merupakan suri toladan bagi kaum muslimah dalam menuntut ilmu agama. Dan beliau mendapat predikat wanita yang paling banyak menghafalkan, meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Yang kedua, tolong sebutkan 3 jati diri wanita muslimah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah seorang wanita muslimah yang selalu harus terus belajar. Yang kedua, wanita muslimah yang betul-betul kokoh imannya kepada Allah. Dan yang ketiga, seorang wanita muslimah yang harus memiliki sebuah prinsip meskipun mendapat celaan atau hinaan dari orang. Ahsanti. Semoga anti menjadi wanita soleha sampai akhir hayat nanti. Taib, dan juga yang lainnya. Terakhir ya. Ya, yang terakhir, sebutkan dalil tentang keutamaan menuntut ilmu agama. 1 dalil saja, baik dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras, coba diulang lagi. Talabul ilmi faidatun. Salah, yang muslimahnya. Ini hadiahnya dapat separuh. Iya, sudah kita sampaikan hadisnya sampai kepada lafadz muslimin saja, meskipun maknanya juga mencakup muslimah. Tapi kasihan sudah menjawab, kasih 100% hadiahnya. Jangan dipotong. Ya, cukup sekian apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan di atas Islam dan sunnah Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita nanti. Aku qouli hada wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.